Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember, di mana setiap orang percaya, setiap orang Kristen merayakan sebagai hari kelahiran Sang Juru Selamat yang disebut dengan Natal. Berbicara soal Natal, tidak hanya soal makanan yang enak-enak, pakaian yang mewah, atau pernak-pernik pohon Natal yang bagus-bagus, tapi Natal sesungguhnya berbicara kita sebagai orang Kristen bersyukur atas kelahirannya, karena dia sudah lahir ke dunia ini menebus setiap kita orang yang percaya dari dosa-dosa yang ada. Kita ditebus supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Saya membacakannya bagi kita semua. Ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Pasal ini menceritakan bagaimana orang-orang Majus dari timur ingin mencari Yesus Sang Juru Selamat. Mereka ingin menyembah Yesus. Mereka membawa persembahan mereka, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mereka melakukan perjalanan yang jauh. Ini tidak hanya 3 orang, tapi kemungkinan mereka melakukan perjalanan dengan sekelompok banyak orang, karena pada zaman dahulu ketika orang-orang bepergian mereka melakukan dengan sejumlah banyak orang. Hal ini untuk mencegah terjadinya aksi kejahatan, apalagi perjalanan yang sangat jauh. 3 orang ini mungkin dikelompokkan dengan 3 jenis persembahan yang mereka bawa. Orang Majus tidak dijelaskan secara terperinci di dalam Alkitab. Yang mereka tangkap, mereka adalah orang-orang yang terpelajar. Hal ini dibuktikan dari kemampuan mereka melihat tanda bintang. Pada saat itu bukanlah ilmu sembarangan, dan kemudian meyakinkan kita bahwa orang-orang Majus ini adalah orang-orang terpilih. Mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk mempersembahkan persembahan yang mereka bawa kepada Sang Raja, yaitu Yesus Kristus. Dengan apa yang mereka bawa, mereka ingin menyembah, mereka ingin memberikan tanda penghormatan mereka kepada Sang Juru Selamat. Bagaimana dengan orang-orang Kristen pada saat ini? Bagaimana dengan kita saat ini? Hal apa yang kita persembahkan kepada Yesus atas kelahirannya ke dunia ini? Tuhan tidak menginginkan harta benda kita. Tuhan tidak menginginkan harta benda yang kita miliki. Tapi Tuhan ingin supaya kita mempersembahkan sebagai rasa ucapan syukur kita atas kelahirannya ke dunia ini dengan hidup kita sepenuhnya, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita boleh mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kita supaya kita boleh mempersembahkan hidup kita lewat pujian kita, lewat pelayanan kita, lewat apapun yang kita lakukan. Biarlah semuanya kita persembahkan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan, dan hal itulah yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Kelahirannya ke dunia ini, biarlah kita boleh membalasnya dengan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia sudah lahir ke dunia ini untuk menebus
segala kehidupan kita, dan kita boleh mengucap syukur, kita boleh mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, karena tadinya hidup kita binasa, tapi ketika Dia hadir di dalam hidup kita pribadi, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat kita, maka hidup kita tidak akan binasa, tapi kita beroleh hidup yang kekal. Biarlah kiranya renungan firman Tuhan ini boleh menjadi rema, boleh menjadi berkat bagi setiap hidup kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Agar dunia kita bisa selamat dari hukuman kekal. Dari hukuman kekal.